lagi ketemu lagi dengan belajar forex gratis dan powerful bagian kedua. Untuk kali ini pada bagian kedua akan membicarakan mengenai bagaimana menentukan titik support dan resisten, karena dalam trading ada dua hal penting menurut saya, yaitu apabila kita tahu titik support dan resisten serta mengetahui trend market, maka kita bisa trading secara konsisten. Baik, tapi untuk kali ini kita akan menentukan bagaimana titik support resisten tersebut bisa kita tentukan. Pada bagian video sebelumnya di belajar forex gratis dan powerful bagian 1, yaitu kita telah mengetahui forum-forum belajar forex yang powerful. Saatnya memanfaatkannya secara maksimal, dimana dalam trading forex titik support dan resisten sebenarnya adalah titik semu yang tidak ada yang tahu pasti secara pastinya, tetapi dengan analisa teknikal kita bisa memberikan acuan atau gambaran di mana keberadaan titik-titik tersebut. Kabar baiknya tidak perlu membayar mahal untuk hal tersebut karena semua sudah diberikan gratis di forum. Pada video belajar forex gratis dan powerful bagian ke-1 saya singgung mengenai forum gratis yang powerful, tetapi untuk memanfaatkannya secara maksimal memang membutuhkan waktu yang lama karena harus membaca semuanya. Terkadang juga ada hal yang tidak penting tertulis di forum tersebut sehingga kita tidak fokus dan akan memakan waktu. Jadi singkatnya, berikut ini adalah hal-hal yang harus Anda baca, tidak usah membaca yang lain agar fokus mempelajari untuk bahasan titik support resisten tersebut. Silakan kembali ke forum yaitu kgforexworld.com, tetapi nanti silakan ke bagian supply dan demand analysis, utamanya trade yang ditulis oleh Om Sami Bikut. Baik, akan saya coba untuk buka link tersebut. Jadi untuk bahasan supply dan demand analysis yang disajikan oleh Om Sami Bikut tersebut, itu menurut saya sendiri merupakan ilmu yang sangat powerful, dan terlebih lagi kita memperolehnya dengan sangat gratis pun, tetapi oleh Om Sami Bikut diberikan gratis di forum kgforexworld.com. Baik, apa yang membuat tersebut sangat powerful untuk salah satu senjata kita untuk trading forex? Karena di bahasan supply dan demand analysis tersebut Om Sami Bikut memberikan pengertian dan juga pelajaran dari dasar sampai advance. Tapi di sini yang akan saya sampaikan memang baik dibaca sampai akhir semua trade tersebut, halamannya cukup banyak, tetapi untuk menghemat waktu saya bisa merekomendasikan untuk bagian yang sudah masuk ke intermarket tidak perlu dibahas, jadi perlu cukup dibaca untuk bahasan teknikal untuk mengetahui titik support dan resisten. Baik, jadi silakan bisa Anda baca trade dari Om Sami Bikut. Jadi sekali lagi, apabila memang mempunyai waktu bisa dibaca setiap halamannya sampai habis, sebanyak 106 halaman. Tapi kalau tidak ada waktu tidak menjadi masalah, cukup di bagian depan saja yang membahas masalah teknikal untuk menentukan titik dan resisten sudah cukup untuk memberikan bahasan kita mengenai gambaran mengenai titik support dan resisten pada suatu chart di MetaTrader. Baik, setelah Anda bisa setelah mempelajari membaca trade dari Om Sami Bikut, jadi bisa saya langsung berikan kesimpulan singkat langsung pada intinya untuk trade tersebut.
sebenarnya adalah membahas titik support dan resistance, di mana bisa diketahui dari candlestick chart di MetaTrader kita, di mana pasti ada puncak, ada lembah, kemudian ada sideways. Puncak, lembah, dan sideways tersebut adalah merupakan titik pertemuan harga di mana ada akan muncul pergantian tren. Misalnya puncak, jadi bisa digambarkan nanti akan muncul tren sebaliknya, yaitu downtrend. Demikian juga sebaliknya dengan downtrend, apabila ada lembah menunjukkan nanti pasti akan ada perubahan menuju ke uptrend. Atau misalnya untuk sideways pun juga sama, sideways juga akan menunjukkan bahwa akan terjadi perubahan di situ. Perubahannya bisa melanjutkan tren ataupun meneruskan tren. Jadi titik support dan resistance tersebut sebenarnya tidak ada. Jadi yang bisa kita jadikan acuan adalah titik puncak atau lembah, di mana titik puncak dan lembah tersebut bisa kita jadikan acuan sebagai batasan support atau resisten. Demikian juga dengan sideways. Sebagai sekedar contoh dari gambar yang saya kutip dari trade-nya Om Sami Pikud tersebut, di sini ditunjukkan lembah dan juga di lembah tersebut juga sedikit ada sideways. Jadi di sini bisa kita anggap bahwa inilah titik terbaik untuk melakukan buy. Jadi tren sebelumnya adalah tren downtrend, tren turun, kemudian muncul sideways ataupun di sini sudah ada lembah. Jadi kapan kita bisa masuk? Kita tunggu setelah downtrend berikutnya mendekati titik lembah atau sideways sebelumnya. Jadi kita bisa melakukan acuan beli di sini. Jadi satu konsep dasar yang penting, sama seperti kalau kita berdagang di pasar, bahwa beli pada harga murah, jual pada harga tinggi. Jadi itu salah satu ungkapan sederhana kalau kita berdagang di pasar ataupun dimanapun, ataupun kita mau beli barang sesuatu, pasti kita kalau beli pasti ingin barang yang harganya murah. Tapi kalau kita ingin jual sesuatu, pasti kita ingin harga jual kita itu tinggi. Sama juga, jadi di market forex juga sama. Jadi belilah pada saat harga rendah, kemudian juallah pada saat harga tinggi. Jadi kapan kita bisa menentukan beli saat harga rendah? Yaitu belilah pada saat harga berada pada titik terendah. Titik terendah tersebut kapan kita bisa mengetahui? Kita bisa mengetahuinya pada lembah sebelumnya. Jadi lembah sebelumnya adalah di titik sini. Ini adalah lembah sebelumnya. Maka untuk beli, maka kita menunggu harga menuju ke lembah sebelumnya, yaitu di titik sini. Ini adalah cara berdagang dengan cara cerdas, yaitu beli di harga murah. Kemudian apabila memang trennya sesuai dengan analisa kita dan naik, maka kita akan bisa untung sebesar-besarnya. Demikian juga untuk jual atau sell. Jadi sekali lagi saya ulangi, beli di saat harga rendah, jual di saat harga tinggi. Kuncinya yang pasti akan dipertanyakan, kita bisa menentukan titik jual itu harganya rendah atau titik beli itu titik jual itu harganya tinggi atau titik beli itu harganya rendah. Itu semua sudah digambarkan di chart MetaTrader kita, yaitu carilah titik puncak atau titik lembah sebelumnya dari harga kita yang saat ini sedang berjalan. Jadi contohnya untuk gambar yang ini, di sini ibaratnya adalah uptrend, kemudian di sini sudah menunjukkan puncak. Jadi kapan kita bisa melakukan aksi jual? Jadi kita tunggu uptrend berikutnya yang akan mendekati puncak sebelumnya. Jadi misalnya di titik sini harga sudah berlangsung di titik sini. Jadi nanti kita bisa melakukan aksi jual di sini. Jadi kita menjual di harga yang tinggi. Jadi seperti kita dagang di pasar, kita kalau melakukan penjualan pasti ingin harganya yang tinggi, baru kita melepas harga. Jadi itulah konsep dasar untuk menentukan atau jual beli
mata uang di pasar forex berdasarkan acuan MetaTrader dengan bantuan candlestick. Dan di Om berikut juga tidak hanya meringkas menyimpulkan secara sederhana dengan cepat, jadi tidak perlu dibuat ribet untuk bagaimana menentukan titik support dan resisten. Jadi mungkin untuk bahasan kali ini seperti itu. Jadi saya anggap bisa untuk menentukan sendiri titik support dan resisten. Terima kasih.